Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan bangga mempersembahkan kuliah tamu online, dan saya di sini selaku moderator Nadia Irviana Rosita dengan kuliah tamu online perdana untuk program Studi Kewirausahaan pada mata kuliah Business Experience dengan tajuk mengatasi komplain dengan strategi pendekatan personal. Di ujung sana sudah ada alumni dari jurusan manajemen. Kita panggilnya kakak aja kali ya. Gimana Kak Bella, apa kabar nih? Iya, baik Bu Nadia. Terima kasih atas kesempatannya untuk dapat mengisi kuliah tamu pada siang hari ini. Oke. Ya, kira-kira di sini sharing santai aja, teman-teman. Ada beberapa mata kuliah di sini. Nanti boleh yang mau tanya silakan diketikkan di public chat. Kemudian saya sedikit memperkenalkan, Puspa Bella Putri Permatasari adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang juga founder dari Pusbel Korean. Seperti apa bisnis dari Pusbel Korean? Berapa omsetnya? Kira-kira bagaimana survive di era pandemi? Istilahnya bagaimana mengelola pelanggan ya, kira-kira karena mengelola pelanggan ini merupakan tugas yang sangat penting karena pelanggan merupakan supporting system suatu bisnis ya, apalagi di era physical distancing seperti saat ini. Ada banyak sekali perusahaan atau bisnis yang mengalami penurunan penjualan, namun banyak pula bisnis yang mengalami kenaikan penjualan. Nah, kita sharing, mungkin di sini Pusbel boleh cerita-cerita karena sudah mempersiapkan materi sharing terkait bagaimana mengatasi komplain, bagaimana mengelola pelanggan, bagaimana meningkatkan profit di sini. Silakan. Waktu dan tempatnya saya persilakan Kak Bella. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Ibu Nadia dan Bapak Sigit, serta seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti kuliah tamu pada siang hari ini. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya ini adalah founder dari Pusbel Korean. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua apa aja sih tips dan trik yang selama ini saya lakukan supaya kok online shop saya ini semakin lama semakin berkembang. Jadi nggak sampai di situ aja, jadi selalu mengalami peningkatan, dan bahkan perlu diketahui bahwa semenjak ada pandemi corona di Indonesia ya, perekonomian itu agak turun jauh sih, tapi saya sebagai owner sendiri juga selalu mengupayakan gimana supaya penjualan ini walaupun turun, tapi nggak seturun-turunnya yang parah banget gitu. Jadi di sini aku bakal jelasin kalian tentang tips dan trik yang aku lakuin, terus gimana caranya aku ngatasin komplain ketika customer tuh ribet banget setengah mati gitu ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kalau produk yang aku jual itu sebenarnya soft lens ya. Ini slide-nya gesernya gimana ya? Bentar. Nah, di sini perlu kalian ketahui kalau aku ini berjualnya softland. Kalau bisa kalian lihat ya, softland itu kira-kira siapa sih yang beli? Yang beli kan pasti cewek-cewek semua ya. Nah, rata-rata cewek-cewek itu kan penuh dengan daya beli yang tinggi, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau mereka tuh rewel banget gitu. Nah, di sini gimana caranya supaya kita bisa tetap dapat testimoni yang baik dari mereka, tapi kita juga tetap bisa menjual produk kita tanpa komplain gitu seenggaknya. Jadi kalau misal pun ada komplain, kita bisa memberi solusi yang baik dan tepat. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang apa sih manfaat jualan online. Emang worth it banget ya jualan online itu? Bukannya online itu nggak terlihat nyata, nggak keren atau gimana? Iya memang nggak, tapi perlu kalian ketahui bisnis online itu nggak perlu modal yang besar loh, apalagi kalau kalian masih memulai dari yang kecil. Artinya ketika kalian mulai dari yang kecil tuh, kalian nggak perlu modal, nggak perlu tempat yang bagus, ataupun kalian nggak perlu punya channel pembeli atau link pembeli. Jadi kalian bener-bener mulai dari nol. Kalian cuman modal tenaga, dan kalau zaman sekarang kuota ya, karena kan kita jualnya online. Nah, kenapa aku bisa bilang tanpa modal?
Karena ketika kalian memulai dari nol, artinya kalian bisa start mulai dari jadi reseller atau dropshipper. Nah, kalau reseller ini, setahu saya, kalian bisa mengambil beberapa barang dari supplier kalian yang telah kalian dapetin pesanannya. Jadi, kalian membeli barang yang sudah pasti terjual gitu. Nah, kalau dropshipper ini, kalian juga sama nih, seperti kayak reseller. Tapi bedanya kalian tidak mengirim barang itu sendiri. Jadi kalian cuman kayak titip nama. Tolong ya pesanan ini saya beli, dikirim atas nama toko saya. Misalnya tokonya Pusga Korean gitu ya. Nah, berjalannya dengan waktu, kalian kan akan ngerti ya, oh ternyata jualan online kayak gini toh. Oh ternyata gini. Terus lama-kelamaan juga, kalian pasti ketika berbisnis, pasti, aku yakin dan pasti bahwa semakin lama kalian bakal menemukan, oh ternyata barang ini diproduksi di sini toh. Oh, jadi kalau saya udah bisa jual segini, berani ya aku ambil barang ini segini dengan harga yang lebih murah, aku dijual lagi. Nah, seperti itu. Jadi, semuanya berawal dari modal yang kecil atau bahkan nol ya. Nah, kedua, kenapa aku bilang online ini fleksibel? Fleksibel banget memang. Kalau perlu kalian tahu, aku merintis usaha ini dari awal aku SMA sih sebenarnya. Cuman zaman SMA aku jualannya belum softline, masih kayak aksesoris atau masih kayak lain-lainnya gitu. Nah, fleksibelnya gini, bisa dilakukan ketika kita nggak lagi ada tugas, atau kita lagi santai, kita nggak lagi kuliah. Nah, itu semua bisa kita lakuin. Contoh ya, kalau yang aku jalanin waktu aku kuliah dulu, ketika nunggu kelas, ya balas-balas lah online, ngerjain online gitu. Jadi, sabi menyambi gitu. Kan lumayan dapat tambahan uang saku. Waktu itu mikirnya sih hanya sebatas untuk tambah uang saku. Taunya ternyata bisa lebih dari itu, harapannya akan begitu. Nah, terus fleksibel juga, ini bisa kita lakukan di mana aja, kapanpun, dan terserah kita mau kayak gimana kita jualan gitu loh, bebas, nggak ada aturannya. Kalau kita jual di mall kan ribet ya, harus ada alju desain beginilah, harus seperti ini, kalau nggak disetujui nggak bisa jualan. Kalau online ini, kalian bebas banget, kalian mau tokonya gimana, desainnya gimana, jualannya kapan, itu bebas dari kaliannya semua. Nah, terus di sini, manfaat online yang paling penting menurutku itu, kalian bisa menjangkau pasar yang luas banget teman-teman. Jadi nggak cuma sebatas misalnya ya, kalian online shop yang base-nya di Malang. Customer kalian tuh nggak melulu orang Malang kok. Bahkan itu seluruh Indonesia. Dan kalau memang produk kalian bagus, itu bisa sampai customer yang dari luar negeri. Ini benar teman-teman, aku nggak bohong. Jadi memang customerku dulu berawal dari cuman teman-temanku aja. Terus itu dari mulut ke mulut jadi kayak temennya temanku, terus akhirnya di customer yang lain, terus lama-lama karena aku agak mulai dikenal ya, kan karena aku juga ada pakai strategi endorsement, itu ya memang aku pernah kirim sampai ke Singapura, ke Belanda, ke Hong Kong, ya sebatas itu sih kalau aku kirim. Jadi kan dari situ kita bisa tahu, ternyata walaupun kita base di Malang, kita bisa mendapat pembeli dari tempat yang sejauh itu. Nah, itu sih manfaatnya yang paling penting. Terus selanjutnya, ini aku mau menjelasin tentang apa sih tips dan trik yang aku lakuin. Nah, ini penting banget teman-teman. Ketika ada orang, kita kan jualan online ya, kita pasti berharap orang itu kontak kita lewat WA kah, atau lewat Line kah, atau lewat media apapun deh yang kita sediakan. Peduli dia penting atau enggak dia ngechat kita, respon kita tuh harus tetap baik teman-teman. Jadi kadang ada ya, customer nggak jelasnya itu kebangetan, ngechat kita cuman kayak PPPP, nggak jelas kan, kita nggak boleh cuek teman-teman, kita di situ harus tetap ngasih warm greetings, gimana itu, contohnya ini ya, kalau di toko aku, jadi walaupun dia chatnya cuman hai, atau dia chatnya cuman PP nggak jelas itu tadi, aku selalu jawabnya, halo Beb, ada yang bisa dibantu? Nah, sambutan kayak gitu kan enak, orang pasti akan ngerasa, oh iya ya, toko ini enak nih dari awal, nah kayak gitu. Jadi orang itu awalnya yang mungkin cuma iseng buat chat, mungkin akhirnya asik, akhirnya kemungkinan membeli. Nah, kan seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ini perlu kalian tahu. Ini nggak semua orang tahu, tapi menurutku ini benar-benar berpengaruh ya teman-teman ya. Nah, ini namanya penyesuaian panggilan setiap customer. Kenapa gitu? Karena gini ya, kalau menurut kalian, kata mbak itu ya cewek kan? Pasti cewek, tapi ada orang yang kalau kalian panggil mbak, nggak jadi beli. Jadi kalian harus pintar-pintar. Nah, ini ketika ya, kan kalau customer aku ini kebanyakan orang Jakarta ya. Kalau etnis Tionghoanya Jakarta, kalian panggil mbak asli nggak jadi beli. Jadi kalian harus pintar-pintar
panggil mereka tuh pakai sebutan Cici. Kalau kalian bilangnya pakai Cici, waduh belinya banyak banget, serius itu gak bohong. Jadi kalian harus pintar-pintar panggilnya dikira-kira aja. Oh ini tampang-tampangnya kayak gini, oh berarti panggilnya Cici nih gitu. Nah kalau misalnya dia tuh kayak ada kan ya cowok yang memang suka make up. Nah itu kan kita bingung ya, kita mau panggil Mas nggak enak, Anu nggak enak. Jadi kita lebih enak tuh panggilnya mungkin bro atau beb. Kadang panggilan beb itu lebih enak buat mereka didengar. Nah itu juga salah satu strategi sih, itu penting banget. Jadi dari awal kita udah bisa ambil hati mereka, akhirnya mereka, aduh brodol deh belinya, pokoknya banyak banget gitu kan. Nah yang ketiga, kita juga harus jadi konsultan yang baik. Kenapa gitu? Soalnya kan kita jualan ya. Kalau kita jualan, kita nggak bisa jelasin produk kita dengan baik, produknya itu untuk apa. Orang akhirnya kapok, akhirnya ngerasa kayak, jelek, padahal tuh bukan jelek teman-teman. Contohnya ya, kalau di softline ini kan ada yang terang, ada yang natural. Nah itu kan untuk nikah yang terang, kalau yang natural buat hari-hari biasa gitu. Nah kalau misal nih orang lihat, oh ini kayaknya bagus, terus kita asal ya udah deh, kamu beli, penting kamu bayar, itu salah teman-teman. Jadi ketika ada orang beli, kita harus tanya nih dengan baik, sis ini untuk apa ya? Dipakai buat nikah atau sehari-hari gitu. Kalau misal dia bilang, oh ini buat nikah sis, kita biarin dia beli yang biasa gitu. Akhirnya pas nikah make up-nya nggak maksimal, dia next time nggak beli di kita. Bahkan make up artisnya juga ngerasa, oh beli software di mana sih jelek banget, nggak bagus. Padahal kita jual gitu loh yang bagus. Jadi kita harus jelasin gitu loh ke mereka, ini softwarenya dipakai buat apa. Oh kalau misal sekiranya salah, kita harus kasih apa ya, rekomendasi, oh sis yang bagus kayak gini. Atau misal contohnya ada kadar air ya teman-teman, jadi ada kadar air rendah, ada kadar air tinggi. Jadi kalau misal matanya customer kita itu cepat kering, kita harus kasih tahu kalau kering jangan yang kayak gini sis, tapi yang kayak gini. Jadi akhirnya dia ngerasa, oh iya produknya bagus, next beli di situ lagi. Tapi lain cerita kalau kalian cuman asal jual produk kalian supaya dapat duit, itu salah teman-teman. Jadi salah banget. Jadi ketika kalian cuman asal dapat duit, ketika mereka nggak cocok, mereka nggak bakal balik lagi. Tapi kalau kalian kasih konsultasi yang baik, terus benar-benar ngasih produk yang mereka butuhin yang tepat, itu pasti mereka balik lagi, bahkan sampai memberi testimoni yang gratis. Itu benar banget. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin ke kalian tentang apa ini? Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian ya, ketika kalian udah jalanin bisnis kalian, ini bisnisnya udah jalan nih, pasti kalian tuh ketemu deh customer yang modal kayak gimana aja tuh pasti ketemu, mulai dari yang ya banyak banget pokoknya, ada yang cerewet, ada yang enggak, pokoknya aku kasih tahu 3 customer ini yang perlu kalian was-wasin. Kenapa? Karena ya, contohnya nih, yang satu ini ada customer posesif. Posesif yang aku maksud ini, ketika customer chat cuman 5 menit gak kalian balas, aduh marah, terus spam, atau bahkan komen tuh di Instagram, woi nipu gitu kan. Nah itu kan gak enak banget. Jadi ketika kalian memang merasa toko kalian itu, oh kayaknya kita harus tambah admin customer service satu lagi nih, supaya nggak ketemu customer yang posesif kayak gini. Jadi customer yang posesif ini kalau kita ketahuan admin, otomatis keposesifnya dia nggak separah ketika kita adminnya cuma satu. Nah kayak gitu teman-teman. Nah karena kenapa aku bilang posesif ini harus diwas-wasin, ini berdasarkan dari pengalamanku ya. Dulu aku ada admin, tapi adminnya menurutku kurang oke. Akhirnya aku resign kan. Nah, aku juga udah masuk ke kuliah semester akhir kan, aku juga ngerasa, udah nggak ada tugas, cuma skripsi aja, ya udahlah di-handle sendiri. Nah, ternyata ketika ketemu customer posesif, habis. Kenapa aku bisa bilang habis? Jadi waktu itu aku ada liburan ke luar negeri, yang di pesawat itu 10 jam lebih. Otomatis aku nggak bisa balas kan teman-teman. Aku ngerasa kayak, ya udahlah, orang nggak balas juga nggak terima uangnya mereka, aman. Ternyata itu salah banget, salah. Jadi kenapa kalian perlu admin? Karena kalian tuh jualannya online, nggak kelihatan toko fisiknya. Orang nggak ngerti kalian trusted apa enggak. Ya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi waktu itu ada customer minta resi ke saya. Saya nggak bisa balas karena memang saya di pesawat. Aduh, spam di Instagram. Aduh, minta resi, nggak dibales-bales. Ini nipu nggak ya? Akhirnya ada teman-teman anak FEB, saya juga kaget sih, anak FEB kok bisa kayak gitu. Dia ngomong gini, dia tuh nggak beli di saya, tapi dia bikin di story bilang kayak, hati-hati ya sama online shop ini, keren banget sih online shop ini, dia nipu, tapi biayanya pakai modal endorse. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ketika aku baru sampai di sana dan sinyalnya baru ada, aku kaget dong baca
komen-komen kayak gitu, jadi ngerasa, oh ya ampun, ini parah banget sih. Nah, aku nggak mau kalau teman-teman kalian, teman-teman semua, kalian ngalamin hal yang sama kayak aku. Jadi ketika memang online kalian udah pembelinya lumayan banyak, kalau kalian merasa nggak bisa ngehandle itu minimal 15 jam sehari, kalian harus tambah admin. Jadi nggak sampai kayak aku lagi. Nah gitu. Terus kalau yang kedua, ini kan ada customer cerewet. Customer cerewet ini kayak gini contohnya. Sis, nanti sebelum di packing, tolong difoto dulu ya. Itu kan ngeribetin banget ya. Masa kita tiap mau packing difoto dulu ke dia. Nah, tapi kita nggak boleh nolak, teman-teman. Apapun yang diminta pembeli, kita harus kasih. Tapi ketika kita nggak mau kasih, kita harus kasih alasan yang memang masuk akal. Jadi kita harus pintar-pintar. Nah, ketika ada customer yang kayak gitu, akalnya kita lah gimana? Kalau misalnya dia minta foto packing, aku pasti jawab gini, oh maaf sis, admin packingnya sendiri. Mohon maaf ya, tapi kami pastikan kok barang yang dikirim itu pasti benar dan tidak salah. Nah, selesai, customer-nya nggak jadi cerewet. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, ini yang lagi marak banget dan mereka semakin lama semakin pintar. Kenapa gitu? Customer pembohong ini ada dua tipe sih sebenarnya ya. Ada customer yang bohong itu ketika dia pesen nih, dia pesen 3. Kita beneran kirim 3, teman-teman. Tapi dia komplain kalau yang datang cuma 2. Nah, ini gimana ya? Bingung juga kalau ngatasin yang kayak gini. Biasanya customer pembohong kayak gini, dia tuh adanya di marketplace ya. Karena kan kalian tahu marketplace itu customer oriented. Jadi, di mana customer tuh bebas, teman-teman. Mau nilai penjual sejelek apapun, tanpa bukti yang benar, itu bebas. Nah, ini yang kita harus was-was banget. Jadi sebelum paket kalian kirim, alangkah baiknya tuh kalian foto semua satu-satu. Jadi itu juga ngebantu kalian koreksi dari admin packing itu benar apa enggak ngirimnya. Kedua, sebagai bukti utama kalau dia bikin yang hal aneh-aneh kayak gitu. Jadi walaupun dia udah ngerating kita jelek, kita kan ada bukti gitu loh ya. Jadi nggak semerta-merta tuduhan dia itu benar. Nah, yang kedua ini yang paling kalian harus hati-hati, apalagi kalau kalian newbie ya. Kan belum ada yang tahu. Jadi kalian udah senang nih, wah sih ini customer transfer 1 juta. Ternyata itu transferannya bohong. Jadi itu bukti transfer palsu, teman-teman. Kalian harus pintar-pintar. Jadi ketika gini ya, aku kasih tips supaya kalian terhindar dari bukti transfer palsu. Yang pertama, kalau misal nama kalian, misalnya kayak aku gini ya kan, panjang banget namanya, Puspa Bella Putri, lain-lain gitu kan. Nah, kalian kalau kasih totalan, jangan dikasih nama lengkap. Kasih aja nama depannya aja, kayak aku gini kasih nama Puspa Bella. Kalau memang dia benar-benar transfer, teman-teman, nanti nama belakang kalian itu keluar. Nah, seperti itu yang waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka lebih pintar lagi. Jadi dia ngecek, oh namanya panjangnya ini toh. Terus mereka bikin teman-teman kayak bukti transfer palsu gitu. Bener, 100% asli kayak yang keluar dari mesin ATM gitu. Tapi ternyata palsu. Jadi aku pastikan ke teman-teman, ketika memang seperti itu, kalian harus mutasi rekening. Jangan terlalu happy dulu, wah asik ini dapat orderan 1 juta, langsung diproses. Jangan. Kalian harus tetap mutasi rekening, kalau memang masuk, baru kalian proses. Kalau enggak, kamu bilang, mohon maaf sis, transferannya enggak masuk. Pasti dia langsung marah-marah kalau memang nipu. Ah, kamu nipu ya gini-gini. Jadi kalian nggak usah ribet. Kalian nggak usah habisin waktu juga buat debat sama hal nggak penting kayak gitu. Jadi kalian tinggal jawab gini, mohon maaf sis, memang tidak masuk. Jika sis mau urus, silakan urus ke bank ya. Nah, itu enak banget. Cukup seperti itu. Jadi nggak usah ngabisin waktu untuk hal yang nggak penting. Pokoknya hati-hati karena sekarang itu banyak bukti transfer palsu yang benar-benar 100% sama kayak dari keluar dari mesin ATM itu. Nah, selanjutnya aku mau jelasin ke teman-teman juga tentang gimana sih caranya supaya bisa ngadepin mereka-mereka itu. Oke. Ya. Nah, kalian di sini harus punya anggapan teman-teman. Yang paling penting nomor 1, karena kita ini jualan ya, kita harus nganggap bahwa customer itu adalah raja. Apapun maunya mereka, apapun pinginnya mereka, ya kita harus turutin gitu loh. Kalau kita udah punya mindset bahwa customer itu adalah raja, ya udah kita tuh santai, nggak akan pernah ngeluh, nggak akan pernah batin gitu lah. Karena apa sih aku bilangnya ini? Karena aku sering, kan manusiawi juga ya, karena aku kan masih kecil juga. Kadang tuh aku jengkel gitu kan, ada customer ribet banget, kasih duit cuma 100.000, mintanya kayak gitu. Kadang kan kita sabar ya, kan sebagai manusiawi. Mamaku jelasin, oh ya sabar aja kan namanya orang kasih duit. Ya benar juga teman-teman, emang seperti itu. Namanya aja orang kasih duit gitu loh. Jadi ya udahlah, udah gitu aja nggak usah diurus. Jadi tetap kita harus berprinsip bahwa customer itu adalah raja. Jadi dengan gitu kita ya udah slow aja, nah nggak apa ngikutinnya ya udahlah
ya udahlah, akhirnya cuman ya udahlah gitu loh, nggak terlalu yang emosi atau gimana gitu. Nah, yang kedua, kita dengan kerja online tuh kan kadang kita bosen ya, ngechat sama orangnya itu nggak kelihatan, cuman huruf-huruf doang, nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus bantu kayak tempat kerja itu yang nyaman. Jadi kita mungkin kalau online ya, kita bisa sambil selonjor atau tidur-tiduran gitu. Nah, itu kan tempat yang nyaman, jadi kita sambil diiringin musik juga. Jadi mood kita itu lebih enak, teman-teman. Ketika mood kita enak, suasana hati kita juga kan lebih enak. Akhirnya kayak ada customer yang aneh-aneh itu kalian nggak bakal pusing gitu loh. Akhirnya kalian cuma anggap kayak apaan sih ini lucu banget. Akhirnya cuma seperti itu. Nah, yang ketiga, yang keempat sorry ya. Ini ketika ada customer sejahat apapun ya. Ini banyak loh teman-teman, customer online itu nggak sebaik yang kalian kira. Bener-bener ya ada sih yang baik, tapi juga banyak yang kebangetannya banget gitu kan. Nah, kalian tuh jangan pernah baper sedikit pun. Jujur ya, ada customer itu kalau yang terutama yang kayak nggak dikasih resi karena kita memang nggak bisa balas itu ya, kata-kata kasar itu keluar semua. Terus habis kata-kata kasar keluar, mereka bilang, kamu nipu ya? Gila ya? Mbak, kalau cari uang jangan kayak gitu dong. Intinya kata-kata yang menghina seperti itu. Kita nggak usah baper. Jadi kita cukup jelaskan alasan kenapa kita nggak bisa balas dia waktu itu. Jadi kita jangan sampai ikut berbicara kasar. Itu salah banget. Jadi jangan sampai kita bicara kasar, tapi kita tetap harus jawab dengan sopan. Tetap pakai kata beb-beb tadi itu. Jadi dia tetap menghargai kita, karena kita tetap bisa kayak, walaupun dia ngehina kita sampai segitunya ya, kita tetap bilang, oh iya mohon maaf ya Beb, baru balas, karena tadi kenapa gitu loh, kalian jelasin aja, soal dia terima apa enggak, ya urusan mereka, terus kalian harus lanjutkan tugas kalian, misalnya dia minta resi, ya kasihlah resi, atau misal dia komplain, kak kok ini barangnya belum nyampe-nyampe sih, ya kalian jelasin, oh ternyata barangnya belum nyampe karena begini. Jadi kalian harus jelasin dan gak usah baper, separah apapun mereka ngehina kalian, nggak usah baper, anggap aja batu gitu aja kan. Yang penting ngasih kalian duit udah, penting kayak gitu aja. Jadi kalian nggak bakal sebel deh. Pokoknya anggap aja ya udah, nggak usah baper, penting mereka ngasih duit gitu aja. Nah, yang terakhir ada afiliasi. Di sini kenapa aku bilang penting banget afiliasi? Karena afiliasi itu bakal bikin orang ngerasa, oh iya ya, online shop ini keren, online shop ini beda sama online shop yang lain. Kenapa gitu? Contoh ya, kalau di toko aku, kan aku jualnya softline ya. Softline itu kan kemasannya kayak gini teman-teman. Ini softline-nya kalau sudah buka segel, di tempat lain itu nggak ada garansi ganti baru. Tapi beda dengan di tokoku, ketika kalian beli, nggak nyaman, walaupun udah buka segel, pasti aku ganti. Nah, seperti itu. Terus kita juga ada afiliasi yang ketika ketika karyawan saya salah kirim, itu kan manusiawi ya teman-teman ya. Jadi ketika karyawan kita salah kirim, kita harus sebagai owner itu harus berani ketika memang kesalahan dari kita kirim yang baru yang benar, dan barang yang salah kita nggak minta lagi. Jadi memang kita kasih gratis dan kita kasih pesanan dia yang benar. Itu keren banget teman-teman. Jadi jangan beranggapan kayak dia bayarnya 100.000, untungnya 30.000. Kalau aku kirim baru rugi segini. Enggak, anggap aja memang dia rugi, tapi itu membeli nama toko kalian. Nah, itu yang penting banget. Jadi nama toko kalian tuh lebih penting daripada uang cuma 30.000 atau 40.000 itu. Nah, kalian harus mikir seperti itu. Tapi afiliasi, dalam memberikan afiliasi, kalian harus pintar-pintar teman-teman. Ada beberapa customer yang memanfaatkan afiliasi itu. Jadi kalian harus teliti ya. Contohnya kalau garansi ganti baru, ketika kalian biar nggak bisa ditipu, kalian harus minta barangnya yang memang nggak nyaman. Jadi customer itu benar-benar minta garansi karena memang nggak nyaman, bukan karena nggak suka dengan barangnya loh ya. Tapi kalau yang afiliasi salah kirim, ya jangan diminta, karena kan memang itu kesalahan dari pihak kalian. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang apa sih manfaat dan benefitnya gitu ya. Nah, di sini kalau kalian udah nerapin tips dan trik yang aku kasih tadi, pasti, aku yakin 100% nggak mungkin enggak, ketika kalian udah nerapin prinsip-prinsip di atas, kalian bakal dapat testimoni yang baik, teman-teman. Jadi kalau kita jualannya di Instagram ya, kita bisa dapat free, seperti dia lagi snapgram barang kita, terus dia bilang, ini softline-nya dari ini atau ini. Sering loh teman-teman seperti itu. Kalau kalian nggak percaya, boleh cek di Instagram aku, pasti banyak testimoni orang-orang upload tentang toko aku. Bahkan mereka habis mention aku nih, aku upload kan di Instagram, mereka mention lagi. Jadi mereka tuh bangga kalau kita mention mereka di toko kita gitu. Jadi kalau kita benar-benar baik ke mereka dan pelayanan kita top,
pasti aku yakin kalian dapat testimonial yang kayak gitu. Nah, terus yang paling penting lagi, gimana sih toko kita supaya makin besar? Ya ini teman-teman, ketika kalian udah ngelakuin itu semua, pasti repeat order itu terus datang, nggak akan berhenti. Kenapa nggak? Karena kan orang yang udah senang tadi, dia pasti beli lagi ke depannya. Terus dia kan kasih testimonial, orang lain beli, ketika dia senang, dia beli lagi. Nah, kayak gitu. Nah, itu akhirnya kan nambah semakin banyak. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kan enak banget ya bisnis online tanpa modal, tapi penghasilannya makin lama makin meningkat. Itu kan enak banget gitu. Nah, selanjutnya aku mau jelasin, nggak ada, udah habis. Nah, selanjutnya ini aku ada buka sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Ini untuk 5 orang aja yang beruntung. Ini aku kasihnya nanti ada softline 3 pasang. Terus aku ada kasih ini Renew sama Leci. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalau ini tuh sebenarnya yang bagus. Aku nggak pernah jual barang murahan teman-teman. Aku selalu jual yang barang-barang dari luar yang benar-benar kualitasnya itu bagus. Nah, kalau yang nggak tanya, apalagi perempuan, rugi banget serius. Ini softline loh. Sama ada Renew, ada Laici. Boleh cek di Tokopedia atau lain-lain, ini harganya berapa, boleh dicek. Nah, itu. Nanti aku kirimnya gosen, teman-teman. Jadi, kalian tetap tinggal di rumah, hadiahnya datang. Nah, ya gitu. Nah, Thank you, ya, terima kasih Udah Dia atas kesempatannya. Jika ada salah kata atau saya nyampainya kecepatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Terima kasih Bu Nadia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ya. Bella ya. Jadi dari teman-teman tadi kita dapat insight banyak banget terkait praktisi di online shop gitu kan. Ya. Walaupun istilahnya itu adalah kenyataan gitu, Mbak, Mas gitu. Tapi tidak berlaku untuk di dunia online shop di mana harus ada panggilan khusus seperti kakak, seperti cici, seperti babe, seperti itu. Walaupun mungkin untuk beberapa orang terlihat apa ya istilahnya aneh, tapi itu adalah dinamika yang perlu teman-teman sadari untuk bisa survive di dunia online. Kami membuka 5 pertanyaan untuk sesi ini, boleh dituliskan di public chat atau mungkin teman-teman menyalakan mikrofonnya gitu kan. Kemudian masing-masing dari kelas, kalau di sini ada kelas business experience, ada kelas dari kewirausahaan, ada juga kelas sempro ya, seminar proposal keuangan, ada kelas SDM, boleh siapapun mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan, silahkan. Sambil kita tunggu penanya, kalau tadi di slide Bella kan ada bilang kita nggak boleh baper. Tapi yang namanya manusia, walaupun sebijak-bijaknya kita, walaupun kita sudah punya motivasi yang tinggi, kita harus berusaha yang terbaik untuk si customer kita gitu kan, kira-kira seperti apa. Nah, kalau di sini penanya pertama, wah nggak tahu ini dia nanti dapat softline atau dapat apa dari Bella gitu ya, dari Nurul Layuna. Halo Kak, saya mau nanya untuk tahun pertama apakah yang Kakak fokuskan di dalam online shop, apakah langsung fokus dalam penjualan atau lebih ke promosi untuk meningkatkan nama brand? Nurul Layina ini brandnya Lika bukan ya? Apa brandnya Nurul Layina apa ya? Boleh langsung dijawab Pusbel. Ya, jadi baik. Terima kasih Bu Nadia. Nah, saya akan jawab ya pertanyaan dari Nurul. Nah, kalau ini tahun pertama, artinya kita kan masih mulai ya teman-teman ya. Kalau kita fokus ke iklan, itu namanya bermodal teman-teman. Yang namanya iklan, nggak ada iklan yang gratis. Jadi, kalau untuk awal, kayaknya lebih penting kayak kalian itu startup-nya. Beda ya, ini kalian di mana dulu tempatnya. Kalau kalian sebagai reseller yang menjual produk orang, kalian harus cuman ya udahlah coba dari jual ke teman terdekat, terus coba jualan di tempat marketplace itu kan gratis ya teman-teman, tanpa ada biaya di marketplace. Nah, kalian bisa coba di situ. Tapi beda lagi kalau kalian menjual brand kalian sendiri. Kalau memang kalian menjual brand kalian sendiri, kalian harus berani memang tanamkan iklan sedikit untuk supaya merek kalian tuh dikenal orang lain. Kalau merek kalian nggak dikenal orang lain, siapa yang mau beli? Nggak ada kan? Jadi beda, ada dua. Ketika kalian menjual produk orang, atau ketika kalian menjual produk kalian sendiri, yang mereknya kalian sendiri gitu loh. Jadi kalau memang kalian
menjual mereknya sendiri, merek kalian sendiri, ya coba sih endorse sedikit aja, nggak usah yang langsung mahal gitu kan. Kan endorse ada banyak rate-nya ya, rate yang biasa, menengah atau tinggi. Jadi ketika dari awal coba aja dulu yang kecil, kira-kira nampol nggak? Kalau misal nampol, ya udah kalian tunggu dulu sampai modalnya agak agak numpuk sedikit, kalian coba lagi endorse yang rate-nya agak di tengah-tengah. Nah, seterusnya kayak gitu. Jadi bedakan ketika kalian mengiklankan produk merek orang atau mengiklankan produk merek kalian sendiri. Kalau cuma merek orang sih, aku nggak rekomen ya untuk lebih modalin di iklan, karena iklan itu mahal loh teman-teman. Jadi kalau besarin merek orang lain juga ngapain gitu kan? Nggak apa ya? Ya rugi, jatuhnya rugi kalau di dunia bisnis. Jadi lebih baik nggak usah diiklan kalau di tahun pertama gitu. Oke, jadi kita harus cek dulu budget kita seperti apa, dan untuk endorser kita juga bisa memilih berdasarkan based on budget dulu gitu kan ya. Nah, kira-kira yang bisa memotivasi teman-teman di Prodi KWU, di jurusan manajemen, di Fakultas Ekonomi, di Brawijaya atau bahkan di universitas yang lain nih kira-kira Pusbel. Kira-kira di awal ya perkembangan profitnya itu seperti apa? Yang bisa bikin kita apa ya, membelalakkan mata gitu kira-kira. Boleh di Jadi gini, kan saya ini memulai dari nol ya, bisa dibilang saya memulai dari nol dan saya menjual memang merek orang lain. Jadi saya nggak seberapa mengiklankan. Cuman waktu di awal tahun 2014 kan Instagram itu masih awal-awalnya booming ya teman-teman ya. Kalian pasti tahu yang namanya hashtag. Nah dulu saya modal iklannya pakai hashtag teman-teman, gratis gitu kan. Nah dengan adanya hashtag tadi, terus saya iklan gratis, akhirnya ketemu customer baru. Terus karena saya memberikan pelayanan baik, orang kan akhirnya nambah ya. Nah, ketika nambah itu waktu awal 2014 aku inget ini untungnya ya. Kalau omsetnya aku udah lupa sih, soalnya yang ketanam di otak itu cuma untungnya aja waktu itu. Soalnya kan happy gitu kan, kayak wah untungnya sebulan segini, itu udah seneng banget. Jadi waktu awal 2014 itu untungnya 10 juta teman-teman. Jadi aku selalu punya motivasi itu semakin lama semakin banyak. Jadi ketika dapat uang 10 juta, waktu aku 2014 itu udah seneng banget teman-teman. Karena kan ngerasa kayak, wah lumayan kan uang segitu. Jadi aku bilang, mama, bulan ini aku dapat untung sekian loh. Bulan depan bisa nggak ya 15 juta? Jadi pertanyaanku setiap bulan selalu seperti itu. Dan memang untungnya alhamdulillah tiap bulan memang meningkat teman-teman. Kalau memang kita memberikan pelayanan dan produk yang kita jual itu bagus, pasti meningkat. Nah kayak gitu. Kalau sekarang ya berapa ya? Saya juga nggak enak bilangnya. Gak apa-apa. Ya pokoknya buat motivasi. iya, kalau sekarang omset aja kali ya. Waktu Pusbel masih jadi mahasiswa di kisaran 60. Sekarang udah di kisaran berapa ini? Sekarang berapa ya? Ini ditanya omsetnya atau hasilnya, Bu? Terserah. Mana omsetnya yang saja ya. Ya kalau situasi ekonominya normal ya, nggak seperti sekarang, itu mungkin 400 sampai 500 kalau normal. Kalau normal. Tapi kan sekarang semenjak ada corona ini ada penurunan ya, Bu ya, kan karena memang orang-orang nggak bekerja gitu. Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau hari ini ada beberapa poin dari teman-teman tadi kan menjelaskan di awal atau ada beberapa pertanyaan gitu kan, keterbatasan dana. Nah, istilahnya untuk teman-teman mahasiswa yang mereka mau apa ya, settle dulu deh, kira-kira bagaimana cara mengelola keuangannya Pusbel dulu waktu kan dapat profit, pasti seneng. Selain senang kan pasti ada beberapa keinginan gitu kan, pengen apa. Nah, proporsinya itu seperti apa? Apakah untuk konsumsi atau oh ini harus semuanya diinvestasikan, oh atau ini seperti apa, bagaimana gitu kira-kira? Nah, kalau aku gini ya, aku yakin kalau kalian anak muda, terutama perempuan, borosnya pasti setengah ampun. Nah, jadi caranya untuk mengelola keuangan kalian supaya bisnis kalian tuh semakin besar, nggak cuma di situ aja. Jadi untungnya tadi untuk membesarkan bisnis lagi. Jadi ketika kalian dapat 10 juta, jangan langsung dihabisin. Supaya kalian tahu gitu, pengeluaran sekecil apapun 2000 dicatat teman-teman di buku. Jadi akhirnya kelihatan, oh sekarang udah habis gini, harus direm, jangan nambah lagi. Jadi
memang aku dulu sempat boros, tapi sama mamaku akhirnya diingatkan, terus disuruh bikin pembukuan itu tadi. Jadi walaupun kalian keluar uang 2.000 aja dicatat. Nah itu kayak gitu. Jadi supaya akhirnya keuangannya itu tertata. Nggak semua ketika dapatnya 10 juta dihabisin 10 juta, enggak. Jadi lebih baik habisnya cuman sedikit aja, terus uangnya dialokasikan untuk menambah modal atau iklan. Jadi aku selalu anggapannya gini, mending jadiin endorse lumayan nanti bisa nambah tabungan. Jadi harus punya seperti itu, bahkan harus punya mimpi. Jadi kalau aku dulu mimpinya gini, nambah buat endorse biar nanti penghasilannya lebih tinggi, terus nanti kalau tabunganku banyak, aku bisa ngurus visa buat ke luar negeri. Nah, jadi waktu itu kayak gitu sih kalau dari sisi aku gitu. Oke, jadi nggak apa-apa gitu ya, kita punya mimpi yang besar karena itu yang bikin semangat hidup gitu ya, semangat bekerja, semangat berusaha. Oke, di public chat di situ sudah ada Wafa Almira, dia tanya gitu kan, ada beberapa hal di atasnya juga ada, tapi di sini saya melihat pertanyaan dari Wafa Almira terkait cara meyakinkan. Ya, jadi gimana sih cara meyakinkan kakak untuk menjual softline secara online? Karena kan ada beberapa keraguan, apalagi orang istilahnya mata itu adalah salah satu bagian vital dari organ manusia. Kira-kira bagaimana sih bagaimana meyakinkan ini aman, ini ada garansinya, ini sebenarnya silahkan. Iya. Nah, ini kalau kalian pertama ya, menjual merek orang, kalian harus meyakinkan kalau enggak kok sis, barangku ini memang lebih bagus daripada di optik. Cuman kita jualnya lebih murah karena kita misal ya tangan pertama lah atau apalah. Tapi kalian harus sesuai teman-teman. Ketika kalian bilang bagus, ya barangnya harus bagus. Jangan barang jelek kalian bilang bagus. Jadi apa yang kalian katakan itu harus sesuai dengan kualitas yang kalian berikan ke customer. Nah, terus biar lebih aman lagi. Ini kenapa di tokoku ada afiliasi garansi ganti baru. Jadi mereka akhirnya tenang-tenang aja. Ya udahlah nggak apa-apa beli online. Toh nanti kalau nggak enak diganti. Akhirnya kan seperti itu teman-teman. Nah, padahal produknya kan enak. Jadi kita nggak ganti. Jadi kita harus meyakinkan mereka dengan afiliasi yang kita punya gitu. Kalau misal kita sudah punya merek sendiri seperti orang-orang itu ya. Kalau softline kita harus lolos teman-teman di Kemenkes. Jadi kayak produkku yang ini, kalau kalian lihat, ini udah terdaftar, kelihatan nggak ya? Ini udah kedaftar di Kemenkes. Jadi aman. Jadi ketika mereka saingin sama optik, ini lebih bagus lagi. Karena ini sudah lolos gitu. Jadi kalian harus meyakinkan mereka kalau memang produk kalian bagus, tapi dengan syarat memang produk yang kalian kasih itu memang bagus, terutama softline ya, karena itu kan berkaitan banget sama mata gitu. Terus dengan adanya endorse ke artis ternama itu juga menambah keyakinan mereka, si artis ini aja pakai berarti aman. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi endorse juga ada pentingnya sih. Tapi kalian harus melihat endorse-nya ke siapa dulu gitu. Kalau memang kalian produknya softline, kalian harus cari influencer yang memang followers-nya itu perempuan yang suka makeup. Jangan kalian endorse ke perempuan yang followersnya cowok semua, percuma, nanti song jatuhnya gitu. Jadi modal yang dikeluarkan nggak balik, malah rugi gitu teman-teman. Oke, thank you dari Bapak tadi ya. Ini lanjut di Anya Sandy Aprista ya. Dia bilang kalau supplier softline itu kan dari luar negeri. Nah, saya sebenarnya ingin menjual kayak skincare atau make up dari Korea gitu. Kalau boleh tahu sistem untuk ini mungkin ekspor importnya seperti apa? Sistem harus dimulai dari mana gitu kira-kira? Pajaknya, beberapa hal yang lain. Kira-kira tipsnya seperti apa? Nah, kalau mau jualnya skincare, kebetulan memang aku juga jual skincare ya teman-teman ya. Kalau misal memang mau masukkan, kalau kalian mau coba pakai EMS atau DHL, nggak jadi untung, tapi rugi beruntung, gitu kan. Karena memang sekarang sistem pajak di Indonesia itu, terlalu tinggi. Jadi, kalian harus punya link. Kalau misal kalian memang mau masukin barang dari Korea, boleh kontak ke aku, nanti aku bantu untuk ekspor impor. Jadi, memang lebih murah, karena kan, masuknya itu barengan kontainernya itu. Jadi,
ikut borongan yang di situ. Cuman kalau kalian memasukkan softline, nggak bisa segampang dulu teman-teman. Kalau masukkan softline sekarang itu harus ada alkesnya. Nah itu yang nggak bisa semua orang masukin. Gitu. Oke. Ya, jadi ada beberapa tips gitu kan. Paling simpel gitu kan, kontak aja push bell gitu. Mungkin di sini ada suara masuk dari Fitri Dwiyanti, mungkin mau tanya. Halo Fitri. Oke, speakernya Fitri. Fitri boleh di mute kalau nggak jadi tanya. Atau Fitri kelasnya sama nih, boleh tahu teman sekelasnya sama si Fitri Dwiyanti, boleh di mute dulu untuk speakernya. Ada 3 penanya ya tadi, kira-kira dari Roni. Nah, kalau di sini Roni bertanya gitu kan, terkait media sosial, apakah kakak bergabung di komunitas yang ada di suatu tertentu? Fitri, boleh kami dibantu untuk di turn off speakernya Fitri, atau teman-temannya Fitri boleh ditelepon Fitrinya biar dia mute ya suaranya. Terima kasih. Boleh Mas Bel, lanjut. Kira-kira gabung nggak sih sama komunitas tertentu untuk mengembangkan bisnisnya, atau oh enggak deh, saya sendirian aja? Oh ya, nah ini aku mau menjelaskan dulu, sempat ikut gabung sama grup-grup di Instagram. Jadi kita biasanya yang gabung-gabung itu kita tukar-tukeran. Hari ini saya ngiklanin toko kamu, besok kamu iklanin toko aku. Tapi untuk saya kan tiap toko punya prinsip sendiri-sendiri ya. Kalau saya waktu itu ngerasa ketika saya ngiklanin balik toko orang lain, kok kayak gimana gitu ya. Jadi saya begitu join, saya udah nyelesain kewajiban saya ngerasa nggak oke, saya nggak lanjut. Tapi kan setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau saya udah coba dan menurut saya itu nggak sesuai dengan keinginan saya left gitu. Jadi saya lebih suka untuk endorse dan usaha sendiri. Karena kalau kita kayak ngiklanin punya orang itu kayak akhirnya spam gitu loh teman-teman di profile gitu. Jadi akhirnya orang itu ketika udah follow kita merasa terganggu, akhirnya unfollow, kan itu merugikan. Jadi aku lebih pilih nggak seperti itu sih. Dulu namanya FFF kalau nggak salah, follow for follow atau apa ya. Pokoknya intinya ngiklan-iklanin balik gitu sih. Kalau di forum-forum yang online setahu gitu. Tapi aku nggak ikut lagi gitu. Oke, ya. Kita sudah 4 pertanyaan, kurang 1 penanya lagi ya. Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan Bella gitu kan, terkait pemalsuan barang. Nah, kalau di sini kita sebagai produsen, bukan, kita sebagai yang memasarkan produk. Nah, berarti kan harus selected dalam memilih produsen. Kalau di sini penanya terakhir dari Vivin Anissa Fitri, saya mau nanya Kak, tadi disebutkan bahwa untuk mengurangi seperti pemalsuan barang atau mendapatkan customer yang bohong, itu kan salah satu menanggulanginya dengan difoto satu-satu. Jika orderan semakin banyak, apakah efektif? Apalagi fotonya satu-satu. Kira-kira ini tambahan pertanyaan ya, adminnya harus berapa gitu dengan omset yang seperti itu, kira-kira seperti apa, Bel? Di sini saya akan coba menjawab ya. Menurut saya efektif saja sih. Waktunya kan zaman sekarang udah canggih ya teman-teman ya. Tinggal kayak foto ya udah kirim. Nggak apa-apa sih, efektif aja menurut aku. Karena kan selama ini juga orderan per harinya masuk banyak. Terus kan adminnya sendiri-sendiri teman-teman. Ada admin bagian chatting, terus ada admin yang bagian packing sendiri. Jadi kataku ya efektif aja gitu. Tapi itu semua kan balik keadaan bisnis kalian tuh seperti apa sih? Kan aku yakin ketika kalian udah punya bisnis, kalian udah ngerti sendiri. Kalian yang bakal lebih ngerti keadaan usaha kalian tuh seperti apa, gini efisien apa enggak. Tapi seharusnya sih efektif, karena itu berbahaya banget kalau kita nggak punya bukti yang kuat ketika ada customer pembohong kayak gitu. Oke. Dari ada beberapa hal gitu kan, dari konsumen sendiri, dari kita sebagai produsen ataupun pemasar, perlu kita perhatikan. Nah, di beberapa hal yang
paling membuat Puspel bersyukur gitu sampai sekarang berbisnis itu apa sih kira-kira? Nggak kerja sama orang tapi malah mempekerjakan orang lain gitu. Seperti apa? Kalau dari aku sendiri ya, jujur ketika dari awal 2014 aku kerja online, ketika memang hasilku udah segitu, aku bangganya sampai di sini. Wah, aku sanggup udah nggak minta orang tua. Kuliah atau apapun itu semua udah aku yang bayar sendiri. Itu waktu itu saat masih belum ada admin, sebatas itu bangganya. Ketika udah mulai agak banyak pengennya, aku bangganya, wah bisa keluar negeri ke negara yang jauh-jauh pakai uang sendiri. Itu bangga loh teman-teman. Jadi ketika kalian bisa mencapai apa yang kalian ingin pakai uang sendiri tuh senangnya tuh beda. Nah di situ terus yang terakhir juga bangganya itu ketika aku bisa membantu orang lain. Nah kalau aku sih gitu senangnya karena memang bisa bantu orang lain. Terus ketika memang penghasilanku semakin meningkat, aku juga bangganya wah akhirnya semakin punya banyak uang untuk membantu sesama kayak gitu. Nah terutama di saat pandemi corona saat ini aku banget sih bersyukurnya kayak ngerasa yang di luaran orang nggak kerja, nggak bisa bayar ini gini, sementara aku di saat yang seperti ini masih bisa mendapatkan penghasilan gitu dan masih bisa bayar semua karyawan kayak gitu. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman yang di Prodi KWU kita semuanya bisa belajar dari Puspel, walaupun memulai usaha dari yang sangat mudah gitu kan, tapi ditekuni dengan sangat baik, profesional, bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain, sampai di sini bisa berkontribusi walaupun di era social distancing seperti saat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir. Ada total 198 tadi kami lihat dari user untuk join online class hari ini. Untuk Puspel juga terima kasih sudah bersedia sharing informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di FEB UB khususnya dan banyak orang yang juga join gitu kan, walaupun bukan teman-teman dari FEB, bukan teman-teman dari UB, mereka juga join di live seminar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa memberikan banyak manfaat. Saya mewakili jurusan manajemen mengucapkan banyak terima kasih untuk Puspel, ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya nanti. Puspel bisa join lagi sama kita, mudah-mudahan nggak hanya online tapi offline class gitu kan, ngisi kuliah tamu yang gede kelas gitu ya. Ada mau foto bareng ini, nggak tahu nih, ini ada Pak Yusuf, salam yang Pak udah Yusuf. bertanya hadiahnya gimana ya Bu, alamatnya dituliskan di ini. Oh iya, untuk teman-teman nanti bisa menghubungi Pak Sigit ya di kontaknya Pak Sigit ditulis di sini Bu. Nanti biar dari Pak Sigit saya list untuk saya informasikan ke Puspel karena berhak dapat 3 softline, kemudian ada eye drop dan disinfectant solution yang harganya nggak murahan dan berkualitas gitu kan. Iya. Nah ini boleh Bapak-Bapak di situ saya biar ada. Gimana? Ya. Oh sebentar, ini Puspel request Bapak-Bapak sebentar. Ini saya full screen. Puspel di sini. Ini mau foto semua sebentar. Saya ikutan foto. Sebentar. Jadi untuk teman-teman nanti silakan 5 penanya yang sudah tanya tadi boleh menghubungi Pak Sigit untuk alamatnya. Untuk alamatnya biar dikirim sama Puspel untuk beberapa hadiah ya. Tadi hadiahnya ada softline, ada pembersih softline dan apa lagi? Nah, kita foto dulu ya, Bel, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, nah saya balik lagi. Thank you. Nanti siapa aja tadi ada
Ya, ada Wafa, ada 5 orang ya tadi. Tolong 5 orang tadi sudah dicatat sama Mas Gogot. Nanti tolong bisa menghubungi Pak Sigi